Hukmul udhiyati sunnatu ainin fi haqqil munfaridi wa sunnatu kifayatin fi haqqi ahli baitin ta'addadu. Hukum daripada berkurban itu adalah sunnah ain. Kemudian untuk sendirian itu istilahnya sunnah ain. Kemudian di dalam satu keluarga itu berstatus sunnah kifayah. Contoh, seumpama ada satu keluarga yang jumlahnya 8 orang. Kemudian bapaknya berkorban 1 orang. Tidak semua keluarga berkorban, hanya bapaknya yang berkorban. Maka di dalam keluarga tersebut yang 7 orang itu gugur kesunahannya, sama kayak fardu kifayah. Kalau ada di suatu daerah sudah ada yang mensolat mayitkan seseorang yang meninggal, maka orang lain di desa tersebut itu sudah gugur kewajibannya. Kalau tidak ada yang menyolati, maka semua berdosa. Sunnah kifayah pun demikian, tapi hanya lingkup satu keluarga. Kalau satu keluarga sudah ada yang berkorban, nah maka anak istrinya gugur kesunahannya, tapi masih bisa mendapatkan pahala ketika tetap berkorban. Wala tajibu al-udhiyatu illa bin nadri. Jadi tetap sunnah korban itu hukumnya tetap dikatakan sunnah sampai kita bernadar. Jadi kalau kita nadar itu maka hukumnya jadi korban mandur, korban yang wajib. Contoh daripada yang termasuk daripada nadar, ya ayyakuna ja'altu hadhihi syata udhiyatan li. Oke, di sini ada istrinya Pak Bin, alumni Gontor. Jadi saya merasa tenang. Kalau keliru bisa diedit, bisa langsung dibenarkan. Kalau Gontor itu sudah diakui, bahasa Arab, bahasa Inggrisnya itu sudah diakui. Jadi saya tidak khawatir. Langsung dielingakan mawon Bu, mulai rezeki itu. Contoh seperti kita punya kambing. Saya punya 1 kambing di rumah. Oh, ini tak ada kurban nanti. Itu sudah jadi ada kurbannya, kurban wajib besok itu. Ja'altu hadhihi syata udhiyatan li. Poin selanjutnya, poin yang ketiga, jinsul udhiyah. Jenis-jenis hewan yang bisa dijadikan berkurban minan na'ami ai min bahimatil an'am. Rojokoyo ya. Kalau bahasa Jawanya makna kita itu rojokoyo. Hewan ternak lah, yang berkaki 4 ini. Yang pertama al-ibil, sudah ini kita lewati karena tidak ada onta di sini. Yang kedua al-bakor, yaitu sapi. Kemudian al-ghanam, kambing. Fala yukha bi ghairiha, maka tidak bisa dijadikan hewan kurban selain yang disebutkan di atas tadi. Wal afdhalu lil wahidi indal infirad badanatun. Jadi urutan-urutan yang paling sempurna, yang lebih afdol, yang pertama yaitu badanatun. Badanah itu onta. Summa bakoroh, maka di Indonesia ini yang paling utama, yang pertama itu bakoroh, sapi. 1 orang korban 1 sapi. Summa bo'inah. Bo'inah itu domba atau wedus kibas. Di sini juga ada praktisi kurban. Mas Aji nanti bisa kolaborasi mungkin karena lebih mantap kalau dari praktisi. Bo'ina, kemudian domba, summa anzul, kemudian kambing. Bo'ina tadi domba atau wedus kibas. Anzul itu adalah wedus kacang, wedus Jawa yang biasa, yang tidak tebal bulunya.
Summa subu'u badanatin, kemudian 1/7 onta. Summa subu'u baqaratin, kemudian 1/7 sapi. Apa sapi ini dibagi itu pitu. Maksudnya satu sapi bisa dipakai 7 orang. Next, poin keempat, syaratul udhiyati, syarat berkurban, hewan kurban. Hewan yang seperti apa yang bisa dijadikan untuk ibadah kurban ini? Anta belugos sinna syariah. Hendaknya hewan kurban itu sampai kepada usia yang sudah disyariatkan untuk disembelih pada hari kurban. Wahwa, adapun itu adalah khamsu sinina, berusia 5 tahun tamatan, tidak boleh kurang. Fil-ibil onta. Onta harus berusia 5 tahun kalau mau dijadikan korban. Yes, kalau itu lewat aja. Wasanataini tamataini fil baqar wal ma'zi. Kemudian sapi dan wedus kacang, kambing Jawa itu harus berusia minimal 2 tahun. Wasanatun tamatun fil qani. Domba atau wedus kibas itu 1 tahun boleh. Boleh 1 tahun dikorbankan. Poin kelima, ta'riful udhiyati bi annaha ismun lima yudbahu minan na'ami yawma idin nahri wa ayyamit tasyriki taqarruban ila Allah ta'ala. Pengertian daripada udhiyah atau kurban itu adalah sebuah istilah hewan yang disembelih pada Yauman Nahri, hari raya kurban, dan hari-hari tasyrik. Tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kurban itu endingnya adalah taqarrub ila Allah. Poin ke-6, syaratul udhiyati an tudbaha ba'da dhulu'i syamsi wa mudhiyi qadri rak'ataini wa khutbataini khafifatin. Kemudian waktu pelaksanaan berkurban, jadi hewan kurban itu disembelih saat matahari terbit. Saat matahari terbit, kemudian cukup untuk melakukan sholat sunnah 2 rakaat, khutbah dua khutbah yang tidak terlalu panjang. Ya, gampangannya pulang dari sholat Idul Adha itu pelaksanaan pemotongan hewan kurban. Wal afdal, yang paling utama, takhirud dzabhi ila antara tafi asyamsa qadra rumhin. Ketika matahari naik sampai seukuran ujung tombak, ini istilah yang sering digunakan di dalam dunia fikih itu, qadra rumhin, sekira-kira ujung tombak. Kalau di meniti itu setelah matahari terbit, kira-kira 15-16 menit lah setelah matahari terbit, itu qadra rumhin. Wa yujzi'u dzabhu fi ayyamit tasyriki wa layaliha. Diperbolehkan untuk menyembelih hewan kurban itu pada hari-hari tasyrik. Tanggal 10 kita menyembelih hewan kurban. 11, 12, 13 Dzulhijjah itu hari tasyrik. Itu masih diperbolehkan menyembelih kurban. Dan di malam-malam harinya juga itu masih diperbolehkan untuk menyembelih kurban. Walakin at-tabhu fil laili makruhun li ghairi udhrin. Akan tetapi menyembelih pada malam hari di hari tasyrik itu dimakruhkan kalau tidak ada udzur. Poin yang ke-6, syaratul udhiyati. Poin yang ke-7, tujzi'ul badanatu an sab'atin. Satu onta atau satu sapi itu boleh dipakai bersekutu dengan 7 orang. Prakteknya kita sudah selalu melakukan ini. Saudara-saudara sudah tahu semua. Tadhiyati di dalam penyembelihan hewan, sawaun ittafaqu kulluhum antakuna
udhiyatan likulli minhum. Ini yang penting. Aw aradaha ba'duhum udhiyatan wa ba'duhum aqiqatan wa ba'duhum hadiyan wa ba'duhum lahman. Di dalam persekutuan satu sapi untuk 7 orang itu diperbolehkan, satunya niat kurban, satunya niat akikoh, satunya niat kurban sunnah, dan lain itu diperbolehkan. Tidak apa-apa. Hanya saja yang kurban yang akikoh atau yang kurban nadar, kalau ada satu sapi 7 orang itu ada yang untuk akikoh, maka dia sama sekali tidak boleh makan dagingnya, tidak boleh. Poin yang ke-8, la yujzi'u fil udhiyati al-awra'u. Ini mengenai penyakit pada hewan. Tidak diperbolehkan di dalam hewan kurban, untuk hewan kurban, al-awra'u al-bayyinu awruha. Al-awra' al-bayyin awruha. Buta sebelah. Onta, sapi ataupun kambing yang buta sebelah, al-bayyin awruha, yang jelas-jelas dia tidak bisa melihat. Kalau hanya ragu, hanya min plus kambingnya min itu masih boleh. Makanya dicek dulu ke dokter mata kambingnya itu ini min apa buta, untuk cari tahu. Kemudian setelah itu wal umya'u min babil aula. Umya itu buta dua-duanya, sumum bukmun umyun, buta kedua matanya. Wong siji ya oleh kemana lo? Ini jelas tidak boleh ya, dijadikan kurban. Wal umya'u walan arja'u al bayyinu arjuha. Kemudian pincang, kakinya pincang, tidak boleh juga dijadikan hewan kurban. Waqabitul arji. Nah, ini batasannya pincang ini kayak gimana sih? Kalau di kitab dijelaskan tusbaqo ilal mar'ah. Dia terlambat sampai kandang. Maksudnya dia ai ta'akhir. Dia selalu terlambat. Wa yasbiquha akhwatuha lil mar'ah. Kalau ada segerombolan kambing yang main-main di luar kandang itu, saat dipanggil ibunya pulang-pulang, semuanya pulang ke kandang. Ini satu kambing ini selalu telat karena pincang. Nah, ini sudah pasti tidak boleh dijadikan hewan kurban. Dia selalu terlambat ketika dipanggil ibunya untuk pulang. Masalah yang ke-9, la tujzi'u al-makhluqatu bil udunin. Kambing yang lahir tanpa telinga ini tidak boleh dijadikan kurban. Wala maqtu'atil udun. Juga yang lahir punya telinga tapi setelah besar kawannya nakal digunting telinganya sampai putus, itu tidak boleh juga. Kalau hanya sekedar sobek tapi tidak sampai putus, masih boleh dijadikan kurban. Fa in quti'a ba'daha wa lam yabin. Sama saja itu artinya. Poin yang ke-10, al-dhabitu fil uyubi